Kulon sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik, sedulur semua, di channel ini saya hanya ingin berbagi tentang perjalanan hidup, tentang budaya dan leluhur, tentang spiritual, dan tentang hukum alam. Semoga panjenengan dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan yang terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, untuk kali ini saya ingin membahas tentang Kundalini. Kundalini itu apa? Dalam bahasa Sanskerta, Kundalini itu berarti ular melingkar. Sedangkan dalam pengertian energi, Kundalini itu adalah energi dasar atau energi spiritual. Saat melatih pembangkitan Kundalini, maka panjenengan akan mampu membangkitkan energi, di samping itu meningkatkan kesadaran dan mampu melewati ego panjenengan. Makanya sering disebut energi spiritual. Juga ada yang menyebut energi cadangan manusia. Di setiap makhluk hidup punya energi Kundalini ini. Hanya kita mampu membangkitkannya atau tidak. Cara membangkitkannya yang secara otodidak tanpa dilatih ada dua. Di saat kita senang atau di saat kita terdesak. Makanya, biasanya sedulurku pasti akan merasakan di saat kita terdesak, kita ada energi yang mengalir sehingga kita mampu menyelesaikannya. Contohnya, panjenengan tidak bisa lari kencang, tapi ketika dikejar anjing, panjenengan bisa lari sekencang-kencangnya. Karena itu adalah dorongan energi Kundalini. Yang kedua, ketika Anda senang, saat main game, senang. Kadang bisa sampai 8 jam, 10 jam, bahkan 12 jam main game tanpa merasa haus, tanpa merasa lapar. Itu adalah energi Kundalini yang bekerja. Nah, energi Kundalini ini mengalir pada simpul atau otot besar dari tulang ekor menuju ke kepala, kembali lagi. Rute energinya seperti itu. Dari sini kita ada pertanyaan, bagaimana cara membangkitkannya? Bagaimana cara melatihnya? Baik, cara melatihnya sederhana. Yaitu dengan meditasi, duduk tegak, harus tegak, pandangan ke depan, mata terpejam, sikap kaki setengah lotus ataupun lotus. Kemudian, tenangkan diri dulu. Dengan pernafasan alami, nikmati. Nikmati pernafasan alami itu.
sambil kita berdoa kepada Tuhan. Yang intinya, Tuhan, saya mengizinkan tubuh saya untuk membangkitkan energi Kundalini. Nah, jika sudah demikian, kembali tenangkan dulu. Setelah tenang, kita memakai nafas segitiga. Hirup pelan-pelan, hirup pelan-pelan, lalu ditahan. Nah, ketika kita menahan, itu kita fokuskan pada tulang ekor. Tulang ekor itu antara anus dengan kemaluan. Di tengah-tengahnya. Kita fokus pada titik itu. Setelah merasakan kehangatan pada titik itu, kita lepaskan. Pelan-pelan. Kita hirup pelan-pelan kembali. Kita tahan. Tetap fokuskan pada titik itu. Tulang ekor panjenengan. Tulang dasar panjenengan. Kemudian lepaskan lagi secara halus, bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Setelah 3-5 kali pernafasan, dilanjutkan dengan pernafasan alami. Nah, kalau yang ini, panjenengan tinggal merasakan. Rasakan energi Kundalini itu naik. Melalui otot belakang, lurus ke depan naik. Nah, ini ada dua versi. Ada yang terasa hangat, ada yang terasa dingin. Sama saja, itu energi. Mengalir naik, memenuhi di kepala, turun lagi. Kembali, mengalir naik, sampai ke kepala, turun lagi. Nah, ketika Kundalini itu ada merasa tersendat, entah di punggung, atau di tengkuk, itu berarti ada penyumbatan otot di situ. Makanya dalam melakukan meditasi energi Kundalini itu harus didampingi dengan pelatih, sehingga bisa merasakan di mana penyumbatannya. Karena kalau tersumbat, di tempat penyumbatan itu akan terjadi panas. Nah, biasanya dengan pelatih akan dilancarkan. Demikian dirasakan 10-15 menit setiap kali latihan. Nah, saya harapkan dengan panjenengan tiap hari rutin latihan, energi Kundalini panjenengan akan aktif. Dan kalau sudah aktif, maka peredaran darah panjenengan lancar, metabolisme darah lancar, pencernaan panjenengan lancar, pikiran panjenengan enak, cerah, jarang mengalami kegelisahan, mudah tidur, tidak lamban, semangat, terlebih lagi jarang terkena penyakit. Maka dari itu sobat, sedulurku semua, penyakit itu berawal dari tubuh kita dan bisa disembuhkan dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Itu yang perlu kita sadari. Demikian
sekilas tentang Kundalini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa berinteraksi melalui link deskripsi ataupun lewat komen. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya, Tubagus Purnama dari Yogyakarta, mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.